Anak sulung dari 7 bersaudara ini adalah sosok yang sederhana dan juga ramah. Beliau sudah mempelajari seni ukir sejak kecil secara otodidak. Banyak ujian yang telah dilewati oleh bapak dua anak ini untuk menjadi seniman ukir yang karyanya sudah tersebar luas di berbagai negara. Salah satu karya beliau sudah dipajang sejak tahun 90-an di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Hingga detik ini, beliau tetap melanjutkan profesinya sebagai seniman ukir patung yang menggunakan media kayu Kamboja sebagai bahan utamanya. Jadi, inilah film dokumenter biografi seorang maestro seniman ukir, Iwayan Mawan. Nama saya Wayan Mawan, tempat lahir di Buluan. Tanggal lahir, saya kelahiran 64. Pekerjaan saya, profesi saya sebagai pengrajin ukir, pengrajin pemahat lah, yang ada di Desa Buluan. Saya ceritakan sekarang yang paling menyedihkan. Saya makan pun sulit. Tidak makan sampai anak ibu saya jam 2 baru saya dapat makan. Karena dia tuh masih ngebon terhadap seseorang. Sampai dia tuh ngebon kebanyakan itu sampai sudah di atas, belanjaan sudah di atas anunya tuh di apa namanya tengko macam di sana. Saya heran tuh. Libas midang, tapi maya utang sengnya. Kalau menceritakan sulit saya. Itu memang takdir hidup saya. Sulit saya bicara lagi, kemudian selalu sedih menyedihkan sekali. Kalau saya miskin, sulit. Saya lebih tersudut, terpojok, termiskin. Terus terang, maka cara itu tidak ada pendapatan, ngebon semua. Ngebon. Hasil bon semua itu bukan hasil dari Bapak sudah jomblo, itu hasil bon. Sampai saya berpikir, apakah ada orang mati tidak makan? Kalau ada orang, saya pertamanya mati tidak makan yang dulu. Sedih sekali. Sebagaimana itulah makanya saya gigih berjuang untuk menghidupkan adik-adik. Sudah pasrah, sakit, pasrah. Sulit. Kalau bicara sulit, malah-malahan itu menjadi cemoohan masyarakat. Karena orang tidak punya, siapa mau berteman orang yang tidak punya. Malahan kalau kalian ada berteman, kalau dia akan minta dan minjam ke sini. Makanya semuanya itu saya hadap semua itu. Ya dengan pelan-pelan. Ada yang membantu dengan sia-sia, dengan cuma-cuma, dengan bukan ratusan, miliaran. Habis cuma uang saya yang itu terkadang kan perjalanan kita ada sekali. Mungkin umur saya sekian, saya mendapatkan satu sinar yang bagus, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa. Percaya pun saya istilahnya membalas kebaikan orang itu tidak dengan materi, dengan perasaan, dengan apa yang ada itu yang saya katakan. Akhirnya dia semua percaya di titik-titik transisi saya. Itu transisi. Saya ditabrak di Marco Sanghalo nih, di Gianyar, Gianyar. Lepaskan saya kendaraan itu di Gianyar, saya dibentur dengan pijakan itu jatuh ke jurang sampai saya ditarik. Sudah
dikira meninggal. Saya, oh anak bagaimana? Oh termasuk nangis anak saya yang perempuan, termasuk nangis yang laki. Istri saya bicara, oh berarti hidup semua. Hidup semua. Setelah itu, oh jadi tarik bawa kerjanya. Ini saya tidak sampai sekarang pun tidak bisa kerja. Saya hampir 1 tahun tidak bisa kerja. Kerja saya tuh harus saya pakai tong. Ini sudah cedera semua, ada hancur dari saya. Syukur-syukurnya saya dikasih umur panjang, masih hidup dan bisa menerangkan apa adanya sekarang. Dan punya utang pun banyak. Banyak dulu, utang banyak. Saya sakit, dikejar utang. Swastiastu, Pak. Oke, Swastiastu, Pak. Ketika niki naur model telepon niki pembayaran utang berobatnya. Untuk nikah senang kurang pun Pak nggih. Niki yang hari mula-mulahan atau diantar masih wonten Pak. Senang kurang pun Pak. Ada orang dari Singaraja membantu saya. Saya punya stok hanya berapa liter patung. Semua dibeli. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Dan api nih Pak? Kita lagi pakaian. Kok patung Pak samian madol? Oke, samian iki adol yang Pak. Sebut gue masih tertuduh mandolan. Sebenarnya keh jangan semua diutang Pak. Kok cik becik cingak jangan pekaryan patung Pak. Mados cuma saya nih kok samian sebisan tiang mandu Bapak. Samian nih Pak? Nggih, jadi samian. Jadi nih Kak? Nggih. Suk semua Pak nggih. Semua ali Pak. Oh, kenapa nih? Seperti ada kemujizatan. Bayan saya beli ini semua. Oh, bagaimana? Bukan apa beli gini. Oh, saya beli ini. Dia beli tidak ada orang yang menyusi beli. Utang saya dibayar, barang saya dibeli. Akhirnya semua itu bisa saya menghidupkan anak-anak, dikasih modal dari sana saya merintis untuk perjalanan membeli suatu bahan-bahan dan bisa kita pakai seterusnya untuk dikasih permodal. Banyak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Misalnya ngambil barang sini, berkelahi dengan istrinya. Lebih baik dibelikan emas, kenapa beli kayu? Istri tidak seni, saya akan keliru. Oleh pada kamu berkelahi, ini uang kamu, saya kembalikan. Biar janganlah. Om Swastiastu, Pak. Nggih, Swastiastu Pak. Jadi Pak Wayan Mawan nggih? Nggih, tiang pun Pak. Yang mau beli patung niki Pak. Jual nih kan nggih? Nggih. Niki tiang adol samian Pak nggih. Pak udah sengaja. Nggih. Pak, nang udiang apa beli patung nah? Cing utang-utang pes kan? Ada emas beli yang raga. Pak, kita Pak nih diskusi yang dumun sarang rabin Bapak lian sampun cakep wau mriki untuk mas malih Pak. Oke. Akhirnya dari belakang dia membeli barang saya dari belakang. Oh iya, jangan berkelahi lagi, jangan bilang dengan istri. Ya tidak masalah, ya tidak masalah. Biar kita mendapatkan uang dari sana. Dengan hasil perkelahian dengan istrinya, saya kan tidak enak. Bahkan itu barang saya kasih murah. Makanya saya tanyakan dulu kada konsumen datang, sudah cocok dengan keluarga istri terutama dulu biar tidak nanti masalah barang saya itu. Oh sudah oke lah, kalau tidak tanyakan dulu, jangan tawar dulu. Tawar dulu jangan menawar dulu, tanyakan dulu. Ajak istri. Oh iya Pak, saya setuju. Ya kalau setuju oke lah. Mendiko jadi di rumahnya cak-cak barang kaplo, kalau sedih saya ini. Lebih saya tidak belanja daripada hasil saya gitu kan.
Marilah anak-anak kita khususnya, baik dimanapun ada orang nak Bali. Kalau orang Bali saya bapak mau dari detik sekarang pun siapa datang saya akan terima. Saya sanggup akan gaji dia. Saya tidak sia-siakan, walaupun saya rugi menggaji orang yang tidak tahu. Karena saya keingin saya biar ada karir saya ini mengambil dan bisa meneruskan nanti. Tidak keluarga tidak masalah, orang lain tidak masalah. Yang penting saya siap untuk menerima. Saya akan didik seperti yang mendidik anak saya sendiri. Begitulah kisah singkat perjalanan hidup sang maestro, seniman ukir Gianyar. Hingga detik ini, beliau masih menggeluti seni ukir yang sudah melambungkan nama beliau di kalangan seniman dan para kolektor patung. Seperti harapan beliau, semoga kedepannya di Gianyar banyak lahir para seniman ukir yang mampu menjadi penerus jejak langkah beliau untuk melestarikan seni ukir di Kabupaten Gianyar.